Aduh, makin parah ini wajah pendidikan Indonesia. Hari ini gue mau cerita tentang seorang kepala sekolah SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, yang lagi viral gara-gara nampar siswa yang kedapatan merokok di sekolah. Tunggu dulu. Jangan langsung ngejudge ya. Karena ini yang bikin nyesek. Setelah menjalankan kewajiban sebagai orang tua di sekolah, beliau dicopot dari jabatannya. Karena laporan orang tua siswa yang gak terima anaknya ditampar. Bukan cuma itu, 630 murid sampai mogok sekolah. Bahkan wakil gubernur Banten kasih instruksi yang memberatkan kepala sekolahnya. Walau sekarang sudah dicabut penonaktifannya, ya masih bergulir. Padahal dia berbuat gitu karena ada Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Gua nggak tahu maunya apa atau maunya gimana. Padahal bagi gue yang pernah ngalamin namanya dihukum sama guru, ini bikin gue ngerasa guru itu kayak orang tua gue sendiri. Momen dipukul pakai penggaris sampai disuruh push up, bikin kenangan yang gak bakal bisa dilupain. Para guru selama ini dalam mendidik anak-anak dihantuin oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Memang undang-undang itu bagus, tapi kadang oknum orang tua nggak tahu diri. Jadi bisa dipakai buat menjerat guru saat mendidik. Contohnya ada guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang namanya Supriani yang dituduh nganiaya siswanya. Akibat dari kejadian itu, guru honorer ini didakwa dengan tuduhan melakukan penganiayaan terhadap peserta didiknya. Kejadian ini terus bergulir sampai Supriani resmi ditahan pada tanggal 16 Oktober 2024 oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Untungnya pada 25 November 2024 Supriani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoli. Hakim juga meminta hak-haknya Supriani sebagai guru dipulihkan. Sekarang gua lanjut lagi contoh lain. Soal guru yang malah dituntut murid atau orang tuanya gara-gara lagi nindak pelanggaran siswa. Ini yang bikin miris, tapi nyata banget di dunia pendidikan kita. Salah satu kasus pernah hangat dibahas adalah yang terjadi di Demak, Jawa Tengah tahun 2025. Ada seorang guru madrasah diniyah namanya Ahmad Juhdi, umur 50 tahun, yang nampar muridnya berinisial D. Kejadiannya 30 April 2025. Waktu Juhdi lagi ngajar fikih di kelas 5, tiba-tiba ada sendal dilempar dari kelas sebelah dan kena kepalanya, bikin pecinya Juhdi jatuh. Juhdi nanya pelakunya, nggak ada yang ngaku, tapi teman-temannya si D nunjuk si D. Karena emosi dan mau mendidik, Juhdi tarik si D dan tampar dia, tapi nggak sampai luka parah, cuma buat peringatan. Orang tua si D marah, lapor ke kepala madrasah, dan akhirnya orang tuanya tuntut uang damai 25 juta. Tapi lu tahu berapa gaji Ahmad Juhdi per bulan? Cuma 450 ribu. Makanya dia sampai jual motor yang dia punya buat warawiri ngajar demi bayar denda 25 juta. Awalnya bahkan ada LSM yang ikut campur, tapi nominalnya diturunin jadi 12,5 juta. Kasus ini viral di medsos dan Juhdi harus tanda tangan surat pernyataan bermaterai plus bayar denda itu. Mediasi dilakuin di rumah kepala madrasah diniyah 12 Juli 2025 dan akhirnya damai meski Juhdi tolak uang damai yang dikembalikan. Masyarakat juga banyak yang bela Juhdi karena dia udah ngajar 30 tahun tanpa insiden serius dan tamparan itu dilihat sebagai bentuk kasih sayang guru kepada anak. Dua kasus ini contoh dari ribuan kasus yang gak adil terhadap guru. Belum lagi gaji guru honorer yang kecil, harus tanggung jawab terhadap program makan bergizi gratis, jika ada siswa yang keracunan dan lain-lain. Sementara banyak kasus terjadi dewasa ini yang dilakukan oleh anak-anak kayak pembegalan, tawuran, pergaulan bebas,
perampokan, bahkan pembunuhan. Karena apa? Ya karena orang tua nggak bisa mendidik anak, mengawasi anak. Dan mereka berharap guru di sekolah bisa menjadi pengganti mereka mendidik. Tapi alih-alih setuju sama pola didik guru, malah banyak orang tua murid yang manjain anak-anaknya. Sampai murid anggap guru kayak pengasuh yang dibayar sama orang tua mereka. Jadinya ya mereka semena-mena. Intinya sob, di dunia pendidikan guru sering di posisi sulit. Kalau diam, siswa bandel. Kalau ditindak, bisa dituntut. Tapi cerita-cerita ini ingetin kita buat apresiasi guru yang berani mendidik dengan hati. Kalau lu guru atau orang tua, yuk saling dukung biar anak-anak kita tumbuh lebih baik. Gimana menurut lo? Jangan lupa komen dan sampai jumpa.